Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena pada hari ini kita sudah memasuki pencawisan perjamuan kudus yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama masuki ibadah kita pada hari ini. Diawali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 66, bait pertama dan ketiga. Kita nyanyikan bersama-sama. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja Tuhanku hadirlah. Bait yang ketiga. Hei makhluk semuanya, di gunung dan lembah, di laut, di udara, di mana sajalah, hayati siang malam segala kurnia, pemberian Khalik alam bertanda kasih-Nya. Marilah kita teduhkan hati kita masuki ibadah pada saat ini di dalam hati yang teduh. Ibadah hari ini di dalam cawisan perjamuan kudus Paskah yang kedua, kami lakukan di dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Amin. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara kita sambut, kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183, bait pertama dan kedua, menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang tenderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci
salib pada bukit Kalvari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan bersama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 22 sampai 32. Yeskiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Kita akan membacanya. Dan oleh karena itu sebelumnya mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang penuh kasih dan pemurah, Allah yang senantiasa menolong kehidupan kami sampai hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, di dalam kami mempersiapkan diri kami memasuki perjamuan Kudus Paskah. Kami akan bersama mempersiapkan diri kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk membaca, merenungkan, dan menghumuli kebenaran firman-Mu. Biarkanlah hati kami diubahkan, hidup kami diperbarui. Dan biarlah firman-Mu boleh menyapa setiap hati kami. Bapa Surgawi, kami serahkan perenungan sabda pada saat ini hanya di dalam kasih dan rahmat-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacanya dari Yeskiel pasal yang ke-22, Yeskiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa, di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel.
Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, menggumulinya dalam hidup sehari-hari dan yang melakukannya. Amin. Kidung Jemaat nomor 49 bait pertama dan ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita penuh dengan sukacita dan syukur. Di dalam memasuki pekan suci ini, kita mempersiapkan diri kita di dalam persiapan pencawisan perjamuan kudus yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita ingat beberapa peristiwa yang lalu, bahwa ada beberapa pribadi, personal yang melakukan ujaran-ujaran kebencian terkait dengan presiden yang saat ini sedang menjabat, yaitu Presiden Jokowi. Beberapa orang-orang tersebut melakukan penghinaan, bahkan memberitakan kabar hoax terkait dengan presiden. Lalu juga kemarin ada ungkapan kebencian yang diungkapkan oleh seorang perempuan dari Tasikmalaya kepada Wali Kota Surabaya, yaitu Ibu Tri Risma Harini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat mereka mengungkapkan ujaran kebencian, saat mereka mengungkapkan ungkapan hoax atau berita kebohongan, seolah-olah mereka ini mengetahui segala sesuatu dan mereka mengungkapkannya dengan pongahnya. Tapi sebuah drama klasik yang selalu diulang pada saat mereka sudah tertangkap, lalu mereka mengalami tuntutan hukum, maka mereka hanya tertunduk, malu, dan drama klasik dimulai dengan ungkapan permintaan maaf dan minta diampuni, tidak dituntut secara hukum, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hal ini tentu menjadi refleksi kita bersama. Bagaimana kedegilan hati manusia, kecongkakan hati manusia yang bisa membawa pada penghukuman. Dan hal inilah yang ditekankan dalam teks kita hari ini. Bagaimana Yeskiel hidup di dalam pembuangan bangsa Israel ke tanah Babel. Bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan tanah Babel, mereka hidup pada zaman di mana 5 tahun masa pembuangan dan Yeskiel dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi. Pasal 1 ayat 1. Sebagai seorang nabi tentu Yeskiel tidak berdiam diri melihat kehidupan bangsa Israel yang jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bangsa Israel ditegur, bangsa Israel dinasehati, dan bahkan menghiburkan bangsa Israel dalam pembuangan. Dalam peristiwa pembuangan bangsa Israel seringkali kehilangan yang namanya pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan tidak sampai di situ saja. Bangsa Israel seringkali juga jatuh di dalam pencobaan. Mereka meragukan karya Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka beribadat kepada Allah lain dan seringkali mereka meragukan pertolongan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, Yeskiel mengingatkan bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan, kembali kepada hadirat suci Allah yang hadir di dalam kehidupan mereka. Supaya kemuliaan Tuhan akan bersinar lagi di Yerusalem. Bahasa simbolisnya, karena Yerusalem adalah pusat dari keagamaan Yahudi. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu apa kaitannya dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam hidup, tentu kita seringkali mengalami sebuah pergumulan dan permasalahan yang berat di dalam kehidupan kita. Bahkan persoalan pergumulan yang berat itu di luar akal pikiran kita. Kok bisa ini terjadi? Di tengah persoalan pergumulan yang berat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita memahami Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita meragukan Tuhan seperti bangsa Israel dalam pembuangan? Atau bahkan kita mencari penyebab kesalahan atau faktor yang membuat pergumulan persoalan itu terjadi? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, maka tidak heran jikalau seringkali di tengah persoalan pergumulan yang ada, manusia sering menyalahkan Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang membuat ini semua terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, bangsa Israel dan kita ini dipanggil untuk tetap percaya kepada Allah di dalam setiap keadaan kita. Hendaknya di tengah persoalan pergumulan yang ada, bukan membuat kita semakin jauh dari Allah, namun bagaimanakah kita senantiasa semakin mempercayakan diri kita, memiliki hubungan yang dewasa kepada Tuhan. Hubungan Allah dengan umatnya akan dipulihkan atas dasar kasih dan cinta. Mari kita lihat di ayat 29 dan 30. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Inilah janji pemulihan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ini juga adalah janji pemulihan Allah kepada kita. Lalu pertanyaan retorisnya adalah, maka apa yang perlu manusia lakukan untuk benar-benar mendapat pemulihan dari Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Allah tidak menuntut banyak dari kita. Allah tidak menuntut hal-hal yang besar kepada kita. Allah hanya ingin dan rindu supaya hidup manusia ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kehidupan kita ini mau dipulihkan seperti pengampunan yang sudah diberikan oleh presiden dan wali kota kepada orang-orang yang sudah menghinanya, sudah mengabarkan kabar berita hoax tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita ini seringkali melakukan kesalahan. Namun bagaimanakah kita mau meminta pengampunan kepada Tuhan? Pemulihan itu akan terjadi seperti di ayat 31 dan 32. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah mau memulihkan keberadaan kita karena cintanya. Oleh karena itu maka bagaimanakah kita yang mau dipulihkan supaya kita mau membuka diri kita. Pemulihan itu hendaknya membangkitkan semangat baru dalam pembaruan diri. Apakah kita pernah merasakan suatu pemulihan dari Tuhan? Jika ya, marilah kita mau berubah. Jangan sama seperti kerbau yang kembali kepada kubangan yang sama. Tapi mau berubah, meninggalkan dosa-dosa masa lalu dan dipulihkan kondisinya bersama dengan Tuhan. Mari kita akan masuki perjamuan kudus hari Jumat.
Perjamuan kudus Paskah yang kita lakukan di dalam peristiwa agung, yaitu Jumat Agung, merupakan sarana kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Untuk menerima kasih dan pemulihan sejati, mari kita merespon cinta kasih-Nya dengan hidup benar dan seturut dengan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama mengumpulkan ungkapan syukur kita. Melalui ungkapan syukur ini, biarlah kita boleh mendukung pelayanan di gereja kita. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan bisa disampaikan kepada ketua rayon masing-masing. Dan biarlah melalui persembahan ini, kita juga boleh senantiasa mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Dasar persembahan kita diambil dari Mazmur 4 ayat 5-7 demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. 377 bait 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermani cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kami mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di tengah keluarga kami masing-masing, saat ini kami telah membangun ibadah keluarga. Kami menyerahkan ungkapan syukur sukacita kami. Melalui persembahan syukur ini ya Tuhan, biarlah boleh mendukung pelayanan gereja Tuhan. Biarlah melalui persembahan syukur ini, kami boleh semakin dimampukan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga kami, warga jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang, dimanapun kami berada. Yang saat ini ya Tuhan,
kami belum bisa melakukan ibadah secara bertatap muka secara langsung. Namun biarlah kami boleh tetap Tuhan dekatkan melalui kerinduan kami bersama. Biarlah Tuhan semakin menyatukan hati kami di dalam persekutuan jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang. Selama COVID-19 melanda ini, biarlah kami boleh tetap menjaga kesehatan kami, menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami, baik yang jauh maupun dekat, baik suami, istri, anak-anak, keluarga, saudara, handetolan, biarlah Tuhan juga memberkati. Bapa, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang bersekolah, yang saat ini sedang ada di dalam pembelajaran jarak jauh, kiranya Tuhan berikan ketekunan dan juga kemauan belajar yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa dan harapan kami kepadamu, secara khusus bagi warga jemaat yang sakit dan berbeban berat, biarlah Tuhan juga menyertai. Kami serahkan seluruh pergumulan kami, baik bangsa dan negara kami, seluruh komponen yang ada, Tuhan memberkati untuk bersama merangkul dan juga ambil bagian di dalam memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Kami akhiri di dalam doa Bapa kami yang kami ungkapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 342. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga, Keluar dari Kaum. Keluar dari kaum dan rumah Bapakmu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air baka yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injilku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap, ku menyertai kamu. Kita melanjutkan kehidupan kita dengan kasih dan rahmat Tuhan. Mari kita mohon berkat-Nya. Anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita hari ini telah selesai. Selamat menghayati kehidupan di dalam pekan suci. Kiranya Tuhan semakin memberkati dan Jumat kita akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur karena di dalam pekan suci ini, hari ini kita akan memasuki persiapan perjamuan kudus yang kedua di tengah ibadah keluarga masing-masing. Dan di tengah-tengah persiapan perjamuan kudus di dalam pencawisan, saya ingin mengingatkan bahwa di dalam pekan suci ini ada beberapa peristiwa yang cukup penting yang boleh kita hayati bersama. Bahwa pada hari Kamis kita akan bersama menghayati ibadah Kamis Putih yang akan disiarkan melalui channel YouTube dan juga Bapak Ibu bisa mengikutinya. Dengan mengingat di setiap ibadah kita ada persembahan satu kali. Lalu pada hari Jumat kita akan memasuki ibadah perjamuan kudus. Di dalam Jumat Agung kita akan bersama masuk di dalam perjamuan kudus Paskah. Di dalam perjamuan Paskah kita untuk saat ini ada hal yang sedikit berbeda. Di dalam perjamuan kudus sarana yang kita pakai adalah yang pertama adalah rotinya menggunakan hosti. Hosti yang akan kita pakai ini akan dibagikan pada saat Bapak Ibu Saudara melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing ataupun bersama dengan anggota majelis jemaat. Pada saat saya menyampaikan formulasi dengan mengatakan, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, dan seterusnya. Pada saat itulah Bapak Ibu dan juga anggota majelis yang ada di tempat di situ, jikalau ada, maka mulai menerima hosti ini. Pada saat saya mengatakan terimalah dan makanlah, maka kita akan makan bersama-sama. Lalu berikutnya maka kita akan bersama menerima anggur. Anggur kemasan ini bagian dari usaha kita untuk menjaga diri kita masing-masing karena kondisi keberadaan saat ini. Pada saat saya mengucapkan terimalah dan minumlah, inilah cawan yang diperuntukkan untuk engkau dan seterusnya, maka pada saat saya mengucapkan formulasi itu mulailah dibuka. Lalu pada saat saya mengucapkan terimalah dan minumlah, maka kita akan minumnya bersama-sama. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, pada saat hari Kamis kita akan masuki ibadah Kamis Putih pukul 18, Jumat Agung pukul 7 pagi, hari Sabtu pukul 18, lalu hari Minggu kita ibadah perayaan Paskah pukul 7 pagi. Semua di dalam persembahan syukurnya, Bapak Ibu bisa memasukkannya ke amplop dan disampaikan kepada ketua rayon atau ketua kelompok masing-masing. Kiranya ibadah kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah di dalam pekan suci ini kita semakin dikuatkan di dalam mengikut Dia. Tuhan memberkati. Amin.